Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Buat kalian yang baru ketemu video aku ini atau buat kalian yang baru join channel aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik Laravel ini ada playlistnya, jadi bukan cuman satu video ini aja. Kalau kalian tertarik nih nonton video-video yang ada di playlist tips dan trik Laravel, gampang aja. Kalian buka browser kalian dan buka YouTube, cari channel Cara Fajar namanya, dan cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini ada 19 video yang bisa kalian tonton, dan yang sekarang kalian tonton adalah video ke-20. Nah, terus kalau kalian suka sama hal-hal yang berbau Laravel, aku punya playlist Laravel lainnya, yaitu ada Laravel dasar nih, playlist tutorial Laravel 9 dasar, ada latihan membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel, playlistnya. Terus ada juga tutorial membuat REST API menggunakan Laravel. Nah, ini adalah playlist Laravel lainnya yang bisa kalian tonton. Oke, balik lagi ke pembahasan kali ini. Aku mau ngebagiin tips dan trik yang berkaitan dengan relationship yang ada di Laravel. Kalau kalian udah ngikutin video aku atau playlist aku yang judulnya tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia, aku udah pernah ngebahas tentang relationship. Nah, kalau kalian pengen tahu, lihat aja di playlistnya, terus cari video nomor 11, nomor 13, dan nomor 14. Itu ngebahas tentang relationship. Nah, sebenarnya sih video ini termasuk dasar Laravel ya, tapi karena playlist dasar Laravel udah selesai, jadi aku masukin aja ke dalam tips dan trik fitur Laravel. Lagi pula relationship yang mau aku bahas di video ini lumayan agak ribet, dibutuhkan pengetahuan dasar tentang Laravel, jadi aku nggak satuin dalam Laravel dasar. Oke, kayak begitu aja yang perlu kalian ketahui. Kita bakal belajar tentang relationship juga, tapi bukan relationship dasar ini, ada namanya relationship polymorphic. Nah, itu yang bakal kita bahas. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kenapa sih kita harus belajar polymorphic relationship? Apa alasannya? Jadi, alasannya itu mungkin bisa dibilang untuk menghemat table lah ya. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya kayak begini. Kalian anggap aja pengen bikin suatu website kayak Facebook, di mana Facebook itu kan ada user, ya kan? Pasti kalian harus bikin table yang namanya users. Terus ada juga table postingan, post. Kalian pasti kalau main Facebook bisa ngeposting sesuatu kan, posting status kah, atau apapun itu. Nah, aku pakai dua contoh ini aja deh. Nah, kalian punya table user dan table postingan. Kalian sebagai user kalau main Facebook pasti bisa upload foto kan? Benar? Benar. Nah, jadi kalau upload foto, kalian bisa taruh sini misalnya. Ini kolom foto. Anggaplah gini dulu. Ini ada yang namanya ID, terus username, email, foto ini aku hapus dulu, terus password. Nah, anggaplah kalian mau naruh foto di sini. Ini yang kalian taruh sebagai foto profil. Oke, nggak masalah. Kalian bisa upload foto, taruh fotonya itu di table users. Jadi tahu user ini foto profilnya apa, kayak gitu. Begitu juga dengan post atau postingan. Di post pasti ada ID, ada post lah ya namanya, atau apa sih namanya, teks gitu, teks dari postingan yang user post. Terus ada yang lain-lain. Pasti kalian juga pernah lihat postingan bisa ngepost foto juga kan. Kalau kalian lihat Facebook ada status orang yang naruh foto atau image juga. Nah, oke, kayak gini masih bisa nampung. Di table user ada kolom foto dan di table post ada kolom foto untuk menampung foto yang diupload dan foto yang dimiliki oleh si user sebagai foto profilnya. Sekarang kalau kalian ingat-ingat lagi, Facebook, seorang user bisa memiliki multiple foto profil, benar kan? Jadi user itu bukan cuma satu profil doang.
Kalian coba aja lihat profil kalian, pasti foto profil kalian ada lebih dari satu. Kalau misalnya ada lebih dari satu, nggak mungkin kita naruh foto profil di sini. Kalau kita taruh kolom foto di sini, ketika kita upload foto baru, mau ditampung di mana foto URL kita atau file name dari image yang akan kita jadikan foto. Benar kan? Jadi kita butuh satu table lagi. Mungkin kalian bakal kasih nama user foto kayak begitu. Nah, di mana isinya adalah ID, user ID, terus mungkin ini image name atau file name gitulah ya. Nah, ini baru bisa nampung nih. Jadi usernya siapa? User ID-nya 1, punya file name foto profil 1.img. Terus dia upload foto baru, dia update, bisa di sini kita simpan lagi foto profil 2 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan post. Kalian kalau lihat postingan, bisa aja kan satu postingan lebih dari satu foto yang diposting di Facebook itu. Nah, kalau lebih dari satu foto, nggak mungkin kolom foto kita taruh di table post ini. Mau nggak mau, kita harus bikin satu table lagi kayak user. Di sini namanya adalah post foto. Nah, di post foto ini berisi kolom ID, post ID, terus file name. Nah, ini lihat baru 2 table doang, ternyata kalian butuh 2 table tambahan untuk nyimpen foto dari masing-masing. Nah, gimana kalau misalnya ada beberapa table yang bisa punya foto juga masing-masing? Entah apa itu, aku belum kepikiran apa. Anggap aja di sini ada lagi berapa? 2, 3, anggaplah 100 lagi atau lebay banget 110. Berarti kan kita harus nambah 10, apalagi 10 table lagi yang kayak gini supaya semua table ini punya fotonya masing-masing. Nah, ini nggak salah, sebenarnya nggak salah, tapi kurang apa ya, kurang bagus aja sih, karena kayak banyak banget resource yang kebuang buat table doang. Masa buat table nyimpen foto doang banyak banget. Kita punya 10 table, ada 10 juga buat nyimpen table. Buat nyimpen foto kita bikin tablenya. Itu nggak salah tapi kurang bagus, nggak menghemat gitulah. Nah, dengan polymorphism gini, polymorphism atau polymorphic relationship, kita nggak perlu bikin table tambahan sebanyak ini. Misalnya ada 10 table, kita nggak perlu bikin 10 table untuk foto. Kita cukup bikin foto doang, cukup bikin satu table doang. Ini anggaplah bla bla bla, nanti kita pikirin namanya bla 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 foto. Nah, ini nanti kita ganti ID, ini bukan user ID lagi nanti jadinya apa namanya, bakal jadi imageable atau apapun, nanti kita bakal bahas type. Nah, nanti gini, imageable type. Nah, jadi di dalam bla 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 foto ini bisa nyimpen semuanya, entah ini user ID, entah ini post ID, entah ini nanti comment ID atau apapun ID, semua bisa ditampung di dalam satu table. Jadi lebih hemat kan, kita nggak perlu bikin tambahan table baru untuk user, tambahan table baru untuk post, tambahan table baru untuk comment misalnya, tambahan baru untuk location dan lain-lain. Kita cukup bikin satu table ini doang buat nyimpen foto aja. Nah, lebih praktis ya. Kita juga lebih gampang bikinnya, apalagi kalau kita bikin pakai Laravel, kita nggak perlu bikin file migration banyak-banyak, cukup satu aja. Terus kalau kalian mau edit-edit, mau update atau apapun itu lebih gampang karena tablenya satu. Kalian nggak bakal pusing lihat PHP admin kalian yang tablenya kebanyakan. Jadi kurang lebih kayak begitu teman-teman fungsi dari polymorphic relationship. Nah, polymorphic relationship ini juga ada beberapa ya, bukan cuma satu gini doang. Jadi polymorphic relationship itu ada one-to-one polymorphic, one-to-many polymorphic, ada juga many-to-many polymorphic. Nah, mungkin di video ini kita bahas one-to-one polymorphic doang. Di video selanjutnya mungkin kita bahas one-to-many, selanjutnya lagi many-to-many. Nanti deh lihat gimana ke depannya video selanjutnya. Jadi pokoknya
Aku bakal bahas satu persatu aja supaya video kita nggak kelamaan. Kalau kalian mau baca-baca sendiri tentang polymorphic relationship, kalian bisa lihat di dokumentasinya Laravel. Ingat, pakai versi 9 karena aku lagi pakai versi 9, mungkin kalian juga pakai versi 9, jadi jangan salah versinya. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri ya di dokumentasinya, di bagian Eloquent ORM, di bagian relationship, dan kalian bisa baca sendiri ini polymorphic relationship. Ada banyak banget. Dan kita bakal bahas di video ini adalah one-to-one polymorphic dulu. Jadi ini sisanya nanti mungkin di next video. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri ya kalau pengen, tapi kalau nggak mau bahas bareng sama aku, ya udah nggak apa-apa, lanjut nonton video ini. Oke, kalian lihat di sini, jadi polymorphic itu kan udah kita bahas tadi ya, yang mana kita nggak perlu satu table untuk satu table foto atau satu table image untuk satu table masing-masing. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu user image, kita nggak perlu post image dan lain-lain. Kita bisa gabungin semuanya untuk post dan image ke dalam satu folder aja semuanya image. Yang ada paling kita tambahin imageable ID dan imageable type. Nah, di mana type ini adalah string isinya. Nah, string itu maksudnya adalah path dari modelnya. Misalnya yang kita simpan adalah ini image-nya user. Berarti yang kita disimpan di sini adalah imageable type app models user. Imageable ID mungkin user ID 1 gitu. User ID 2, usernya si ID user yang nomor 2, user 3 dan seterusnya. Yang penting yang perlu kalian perhatikan adalah imageable type dan imageable ID. Kalau type itu path dari model, imageable ID itu ID dari model, misalnya user atau post. Nah, begitu juga untuk post, imageable type-nya nanti jadinya app models post, misalnya kayak begitu. Imageable ID adalah ID dari post yang punya image ini. Ini untuk URL sih terserah, nama, mungkin aja kalian pakai kolom nama foto, terus image name, terserah kalian. Oke, yang penting dua ini ya, imageable ID, imageable type, kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal coba bikin ketiga table ini. Kita kan mau table yang bersangkutan adalah table users, table post, dan table image lah ya. Kita juga pakai image aja. Yang mana nanti kita pakai imageable. Oke, kalau lihat di database yang aku punya, aku udah punya table users, baru users doang. Aku belum punya table post di sini, aku zoom in lah ya. Nah, aku belum punya table post di sini dan belum punya table images. Jadi kita bakal bikin table post dulu, baru bikin table images. Yaudah, kita bakal bikin simple aja untuk table post ya. Buka terminal, ini yang kemarin-kemarin. Buka terminal, new terminal, terus jalanin php artisan make migration, create post table. Nah, kayak begitu aja. Kita bakal dibikinin file migration. Buka filenya di folder database migration yang paling bawah. Nah, kita bakal bikin ini yang sederhana aja. Yang pertama call string title untuk post kayak gitu. Terus ini mungkin call text, kita bisa bikin post body kayak begitulah ya. Nah, kayak gini aja udah selesai untuk post. Kita tinggal php artisan migrate untuk bikin table post ke dalam database kita. Refresh. Nah, sekarang table post udah ada nih. Selanjutnya kita bakal bikin table images. Nah, sama php artisan make migration create underscore images underscore table. Tungguin dan udah selesai dibikin. Kita bakal bikin sama kayak yang di ini ya, di apa namanya, di dokumentasi kita butuh ID, ini file name aja nanti, dan imageable ID, imageable type. Ya udah gampang aja. Tadi ID terus call string. Oh iya, kalau kalian penasaran kenapa aku bisa singkat-singkat gini, aku udah install extensionnya. Kalau kalian mau tahu tentang extensionnya, kalian bisa cari di YouTube cara Fajar VS Code tips
kayak gitu aja cari. Nah, kalian bakal nyari aja nih di sini kalau nggak salah nih. Yang kayak beginilah. VS Code, kalian cari aja salah satu yang mana aku lupa. Jadi kalian bisa cari sendiri. Oke, lanjut lagi. Di sini image, ulang lah ya, aku lupa. Call string, aku kasih nama file name lah ya. File name 100 nggak apa-apa. Kayak gitu udah selesai. Terus kita butuh imageable ID. Untuk imageable ID adalah integer. Jadi call int imageable ID kayak begitu. Terus call string imageable type. Udah kayak begitu aja yang kita butuhin teman-teman. Jadi kayak di tutorial kita butuh ID, terus ini string name filenya, imageable ID dan imageable type. Ini semua kita udah punya. Oke, ini timestamp perlu nggak ya? Udah biarin aja lah kayak gitu ya. Save dan kita jalanin PHP artisan migrate. Nah, lihat database kita, refresh. Sekarang kita udah punya table yang namanya images. Ini dia. File name, imageable ID, imageable type, dan lain-lain. Ini timestampnya. Nah, sekarang kita lanjutin baca. Imageable ID dan imageable type kolom ini yang ada di table image ini berisi dari, ini udah aku jelasin tadi ya, kalau imageable ID merupakan ID yang punya image. Kalau misalnya yang kita simpan adalah image-nya post, berarti ini adalah isinya post ID. Kalau ini image-nya merupakan milik si user, berarti imageable ID value-nya merupakan value dari user ID, kayak begitu. Sedangkan imageable type, ya aku bilang tadi, path dari modelnya, app models user atau app models post. Terus kayak gini bentuknya, app model post, app model user. Oke, sekarang aku bakal coba nggak usah lah ya, kalian ikutin aja deh kayak gini yang aku lakuin tadi. Kita nggak usah coba-coba input dulu, kita pelan-pelan aja. Kalian ikutin aja yang apa yang aku lakukan, yaitu bikin table post, terus bikin table user kalau kalian belum punya, terus bikin table untuk nyimpan image-nya. Nama tablenya image, isinya file name, imageable ID, imageable type, dan seterusnya lah, timestamp juga boleh. Nah, usahain kalian mirip banget nama tablenya dan nama kolomnya sama kayak aku, biar kalian nggak bingung kok nggak jalan karena typo atau salah nulis nama karena kalian nggak ngikutin aku gitu. Jadi kalian ubah-ubah namanya, terus tahu-tahu kalian ikutin codingan-codingan aku, nggak nyambung jadinya gitu kan. Jadi usahain nama table yang kalian bikin sama kayak aku, nama kolom yang kalian bikin sama kayak aku. Intinya pastiin aja kalian udah bisa bikin table yang aku tunjukin tadi dengan mirip kayak punya aku. Lanjut, kita bakal isi-isi table kita ya. Untuk table user sudah ada isinya, jadi nggak perlu isi lagi. Untuk table post, kita belum punya isi dari table ini, jadi aku bakal ngisi ini. Kalian boleh ikutin aku. Kita bikin title-nya adalah misalnya post pertama. Terus isinya adalah lorem. Sebenarnya ini nggak penting ya, nggak bakal kita tunjukin nanti di table. Karena kita bikin cuman halaman indeks untuk list dari post doang. Jadi nggak perlu dibikin juga nggak apa-apa sih. Atau kalian salah-salah juga nggak masalah lah. Terus bikin yang kedua adalah welcome to my channel. Channel kayak mana sih? N-nya 2 apa N-nya 1? Kayak gitulah ya. Ini juga lorem ipsum. Ya, kita punya 2, mungkin kurang, kita tambahin 1 lagi jadi 3. Title-nya mungkin HTML tutorial. Ini lorem ipsum juga. Ipsum, terus ini yang kedua CSS tutorial. Ini juga lorem ipsum. Udah selesai, kita sekarang punya 4 data post. Nah, sekarang untuk images ini kalian ingat aku mau tunjukin dulu cara inputnya berdasarkan dokumentasi. Nah, ini sih yang penting, imageable ID dan imageable type. Aku nggak nunjukin dulu gimana cara create data untuk mengisi ini,
Intinya gampang aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian bingung, nanti abis ini aku tunjukin gimana cara create data untuk mendapatkan imageable type. Sementara kalian ikutin aja aku bakal bikin file name-nya adalah post image postingan 1.jpg. Ini anggap adalah nama dari image dari postingan pertama ini. Nah dia post, anggap aja post pertama ini image-nya ini, punya image ini. Jadi file name-nya ini, terus imageable ID-nya adalah ID dari post pertama yaitu 1. Nah kita isi ini 1. Imageable type adalah lokasi atau path dari model post. Kita punya ini, lihat app models post. Sorry, sebentar. Oh, kita belum bikin model postnya, sorry ya teman-teman. Kita harus bikin model post dan model image dulu. Buka terminal, php artisan make model. Kita bakal bikin model yang namanya post. Terus yang kedua, php artisan make model. Kita bikin model yang namanya image. Nah, kayak begitu. Jadi perlu 2 model lagi. Jadi balik lagi, kalian kalau ngelihat ada folder app, folder models, dan disinilah file post kalian, model post kalian. Jadi yang perlu diisi di sini sebagai imageable type adalah app, ini lokasinya ya, folder app, terus folder models, terus nama file kalian adalah post. Udah selesai, go. Nah sekarang kita udah punya data nih, isinya adalah diisi dari table image adalah image postingan 1, imageable ID, imageable type. Nah, kayak gitu aja. Mungkin kalau kalian belum dengar penjelasan aku tadi, ini imageable type itu kemana, imageable ID ini kemana, mungkin bakal pusing lah ya. Karena apa ini imageable, kok bukan post ID atau user ID, kayak begitu. Jadi intinya kayak gini doang isinya. Sekarang kita bakal tambah lagi untuk postingan ke 3 lah ya. Anggap aja 2 sama 4 nggak ada gambarnya kayak gitu. Di sini kita bakal bikin welcome HTML tutorial. HTML tutorial image.jpg, terus imageable ID-nya adalah 3. Terus imageable type sama app models post. Udah selesai kayak gitu. Sekarang kita udah punya table, sekarang kita udah punya data di table images, isinya ini kita tahu bahwa image atau gambar di sini merupakan miliknya si post. Sekarang kita bakal isi image untuk table users. Nah, aku mau isi table users ini user 1 aja dulu ya. Kita insert lagi, file name-nya adalah foto profil user 1.jpg. Imageable ID-nya 1, ingat table user ID-nya 1 yang kita mau. Terus path-nya atau imageable type-nya adalah oh sorry teman-teman, di sini jelek banget ya, imageable, salah nulis aku nih, typo, seharusnya kayak gini deh, imageable. Di sini oh benar kok, aduh sorry teman-teman, ini aku ngerekam lagi tengah malam, mungkin nggak konsen, jadi oh kurang, aduh di sini kurang A nih, imageable. Oke, nanti kita benerin, nggak masalah untuk sekarang. Imageable type-nya kita bikin app models, ini kan user. Nah, kayak gini. Sekarang kita lihat lagi, tuh, kita punya image di table image ada foto profil user 1. Kita tahu bahwa ini miliknya user nomor 1 di table user, dan path-nya atau type-nya adalah app models user. Nah, udah selesai teman-teman, kita coba segini aja dulu ya, biar cepet. Yang penting kalian ngerti apa yang aku maksud. Jadi silahkan kalian bikin benar-benar sama kayak aku gini juga, isinya supaya nggak ada salah-salah. Selanjutnya kita harus bikin function relationship di tiap-tiap models yang bersangkutan. Yang bersangkutan adalah models user, models post, dan models images. Nah, sebelum kita bikin function relationship, aku update dulu ya nama kolom di sini. Jadi kalian supaya lebih supaya benar,
bukan supaya benar ya, dengan menggunakan cara yang benar kalian bisa bikin migration baru untuk update nama dari kolom ini. Tapi karena aku anggap kalian udah ngerti gimana cara bikin migration untuk mengubah nama kolom, jadi aku skip. Bukan aku skip ya, jadi aku nggak perlu ubah lagi, aku langsung aja ubah langsung dari PHP MyAdmin. Yang penting kalian udah ngerti gimana caranya. Jadi ini image able underscore type kayak begitu. Apa ini? Image able, oke, nggak usah dipedulin, kayaknya PHP MyAdmin aku error. Yang penting di sini udah bener nih image able underscore id, ini image able underscore type, udah bener kayak gini. Nah lanjut, kita bakal bikin function relationship di tiap-tiap model yang bersangkutan, yaitu images, post, dan user. Kita lihat di text editor, kita punya model post, kita punya model user, dan kita punya model images. Image. Nah, untuk untuk model image kita ikutin aja. Di sini ada function yang namanya imageable morph to isinya. Nah, imageable ini ngambil harus kalian samain ya nama functionnya sama nama kolomnya. Di sini kan imageable underscore id, imageable underscore type. Jadi di sini juga kalian bikin functionnya imageable, samain kayak nama kolom di table images. Yaudah, aku bakal copy paste aja biar cepet. Kayak gini, udah selesai. Jadi di model image ada function yang namanya imageable, terus isinya return this morph to. Oke, untuk model images, untuk model image udah. Sekarang kita model post. Untuk model post, lihat nama functionnya sebenarnya terserah, tapi biar lebih masuk akal, kita kasih nama function image. Karena ini adalah relationship one-to-one, jadi secara yang benar di dalam bahasa Inggris kita benar makanya image aja, bukan images pakai s. Image, terus di sini ada morph one kepada model apa, terus ini nama kolomnya tetap imageable sama kayak ini sama kayak ini. Oke, aku bakal copy paste supaya cepat, taruh di model post. Paste. Nah, di sini image ini import class. Klik kanan import class, pilih yang model. Ini kalau kalian udah install extensionnya. Kalau kalian belum install extension, kalian bisa ketik sendiri use app models image. Ini tergantung letak atau path dari model image kalian atau file image kalian. Oke, untuk post, model post kita udah selesai sampai sini. Sekarang untuk model user juga sama. Kita copy aja dan paste ke model user. Di sini kira-kira paste dan udah selesai. Jangan lupa klik kanan import class model. Oke, kayak gitu aja functionnya. Udah selesai teman-teman. Kita udah panggil function di masing-masing. Nah, sekarang untuk mencoba kita bakal kayak begini. Nah, kalian gak usah peduliin roots yang atas ya. Aku bakal bikin root baru namanya get users. Ini untuk ngeliatin ke kalian aja. Jadi aku bakal langsung aja dedam di sini. Nanti bakal kita bikin file blade-nya supaya kalian lebih ngerti, lebih jelas ngeliatnya. Di sini aku bakal $users sama dengan user all atau with. Kita panggil nama relationship-nya. Di sini kan kita bikin functionnya image. Jadi di sini with image. Terus kita get. Nah, aku bakal dedam aja $users. Nah, apa jadinya? Save. Aku bakal jalanin komen php artisan serve buka 127.0.0.1 port 8000. Enter. Terus aku jalanin yang namanya users. User not found. Oke, lupa. Di sini klik kanan import class. Save, ulang, refresh. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini relationnya ke bawah. Tuh, dapat deh image. Isinya adalah tuh foto profil user 1. Jadi nggak nyasar ya. Untuk user 1 beneran dapat nama filenya adalah foto profil user 1 sesuai yang ada di table. Ini dia foto profil 1. Nah, sekarang kita lihat untuk user 2. Apakah dia punya
foto profile seharusnya sih enggak. Ini dia user 2, relationship-nya tuh 0. Oke, mungkin dengan penglihatan daydam kayak gini kalian nggak jelas, aku bakal bikin file blade supaya kalian lebih jelas ngelihatnya. Secara gambaran daydam kalian udah ngeliat ya, mungkin agak pusing jadi aku bakal bikin modelnya. Jadi di sini aku ganti gini, terus di sini ada yang namanya user controller. Aku udah punya apa belum? Klik kanan import class, ternyata belum punya, jadi aku bakal bikin nanti class function index kayak begitu aja. Di sini aku buka terminal lagi, jalanin php artisan make model, make controller user controller. Udah selesai. Controller already exist kok. Sorry teman-teman, aku nggak fokus. Rupanya kita udah yang error yang apa? Yang tadi klik kanan import class itu ternyata udah already imported message-nya, aku nggak ngebaca. Jadi ini udah punya user controller. Jadi kita tinggal buka aja app http model controllers terus user controller. Nah di sini aku bakal aku komenin aja ya. Ini apa latihan yang kemarin. Aku bakal bikin function yang namanya index sesuai yang di roots. Ini dia. Terus di sini aku bikin $user sama dengan user panggil modelnya with panggil image terus get. Oke, di sini klik kanan import class, jangan lupa model user. Aduh, nggak kepencet. Import class model user. Udah ternyata udah ke import. Oke, udah selesai. Di sini aku bakal bikin return view untuk ngeliatin blade-nya. Aku user aja. Terus kita bawa data yang namanya users, diisi dengan variabel $users. Udah selesai. Sekarang kita bikin file blade-nya. Untuk file blade aku yang sederhana aja di folder resource view. Terus bikin file baru yang namanya user.blade.php. Nah, di sini sederhana banget. Aku bakal bikin table aja. Terus jangan lupa kasih border sama dengan 1. Terus aku nggak pakai bootstrap ini ya, biar cepat. Di sini thead, tr, th. Ini nomor. Terus th, lihat database kita. Untuk user, name aja lah ya, name. Nah kayak begitu. Terus di bawahnya ada th, profile picture misalnya. Terus di tbody kita bikin perulangan for each, isinya adalah $user sesuai apa yang kita kasih di sini. As $user atau item juga nggak masalah, user aja. Oke, terus di sini tr, di sini td, di sini kita pakai $loop iteration. Di sini kita bikin td, untuk namanya kita bisa pakai $user. Name, nama kolomnya adalah name. Terus kita bisa bikin td. Nah ini dia teman-teman, kita bisa panggil $user. Kita kan udah bikin relationship di sini, jadi kita tinggal panggil nama functionnya aja, yaitu image. Udah selesai, kita coba save dan kita lihat datanya, refresh. Nah kalian bisa lihat sendiri teman-teman, user 1, user 2, sampai user 5 ternyata untuk profile picture cuman yang punya cuman user 1 doang. Kenapa? Karena di database kita juga cuman user 1 aja yang punya image di sini nih. Kalian bisa lihat imageable type user, app model user. Terus imageable ID-nya ternyata yang punya adalah user 1, namanya photo profile user 1 JPG file name-nya. Tapi kalau kalian lihat di sini banyak banget. ID-nya 3, file name-nya ini, imageable ID ini, imageable type ini, sesuai yang ada di table. Gimana caranya kalau cuman mau nampilin name-nya doang, file name-nya doang, photo profile user 1.jpg. Nah, caranya gampang aja. Di sini kalian bisa sebut aja file name, maka hasilnya adalah error.
Kenapa? Karena ada data-data lain yang nggak punya relationship image. Coba kalian lihat, penyebab error di sini adalah ada user 2 sampai 5 yang nggak punya ini relationship image. Makanya ketika kita panggil image name, image file name, dia bakal error karena ini nggak ada relationship. Nah, gimana caranya supaya bisa nampilin image doang tanpa harus error di sini? Nah, kita bisa pakai ternary operator, tanda tanya. Jika user image sama dengan true atau ada relationship terhadap image, kita bakal nampilin $user image file name. Kalau nggak ada, kita bakal string kosong kayak begini aja. Udah selesai. Save, refresh. Tuh. Jadi cuman file name doang yang muncul. User 2, user 3, user 4, user 5 nggak muncul. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian, aku bakal tambahin untuk foto profile user 3 ya. Atau enggak user 4 deh. Nah, untuk foto profile di sini aku copy aja. Di sini aku ganti user 4. User 4. Ini imageable ID, kita lihat table user 4 adalah ID-nya 5. Nah, berarti aku isi di sini 5. Terus app model user udah nggak masalah, enter aja. Udah jadi. Sekarang untuk table ini udah keisi profil user 4 milik ID 5 dan pasnya ke user. Kalau aku refresh di sini seharusnya user 4 bakal punya foto profil. Refresh. Tuh, kalian lihat. Nah, kayak gitu. Jadi gampang banget ya teman-teman. Cara kerjanya kayak begitu. Yang penting untuk table imageable kita punya imageable type dan imageable ID. Yang penting pathnya jelas. Oke, sekarang aku baru ngeliatin user buat kalian. Sekarang aku bakal liatin apa namanya, post route. Aduh. Jadi cara kerjanya sama aja. Yang penting kalau kita udah naro apa namanya, aku bingung kalau ngetik sambil ngomong, bingung. Yang penting kalau kita udah ada imageable type sama imageable ID, Laravel bakal pinter deh ngenalin kalau apa image itu punyanya si post atau punyanya si user. Di sini aku bakal bikin post controller. Aku nggak tahu ini udah ada filenya atau belum. Di sini klik kanan import class. Ternyata belum ada. Kita bikin dulu php artisan make controller. Namanya adalah post controller. Oke, kayak begitu aja. Lagi klik kanan import class. Udah selesai, udah ke import. Ini dia. Mana dia? Ini dia. Nah, sekarang kita buka filenya. app http controllers post controller. Nah, di sini aku bakal bikin function index. Nggak pakai parameter. Di sini $post sama dengan post, panggil modelnya all. Atau kita panggil aja relationship-nya yaitu image. Kita udah bikin ya. Ini dia nama relationship-nya. Jadi image get. Nah, di sini kita bakal return view. Namanya post aja, post.blade.php. Nanti kita bikin, terus kita bakal kasih data yang namanya post diisi dengan variabel $post. Udah selesai. Sekarang kita bikin resource baru, views baru, namanya post.blade.php. Aku bakal copy paste aja dari user biar cepat. Cuman diganti-ganti aja, yaitu ini sebentar kita lihat table post, yaitu ada title. Ya udah, untuk name bakal aku ganti title, terus profile picture aku bakal ganti post picture gitu aja. Nah, di sini kita lihat post kan kita ngasih post post plural. Jadi di sini kita ganti users jadi post as post. Nah, semua yang ada user-usernya diganti jadi post. Ini post dan ini post. Ini sama ya, kita bakal pakai ternary operator supaya ngindarin error yang tadi aku liatin. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kita punya title bukan name. Jadi di sini ganti title. Nah, teman-teman, selesai kayak begitu aja. Save. Kita buka post. Enter. Oke, not found lupa.
Di mana dia? Di post controller. Post controller kita lupa ini klik kanan import class, save dan refresh. Nah, jadi kayak begini ya teman-teman, aku bakal copy paste aja, buka tab baru, enter. Kita ganti ini jadi users. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk post dikenalin, post pertama post picture-nya ini, dan HTML tutorial post picture-nya ini. Sedangkan untuk user 1 foto profilnya ini, user 4 foto profilnya ini. Jadi kita bisa simpulin nih. Walaupun table image ini ada satu folder yang menyimpan semua model di dalamnya, yang penting ada imageable type dan imageable ID, Laravel kita bakal ngenalin, oh ternyata image ini miliknya si post, oh ternyata image ini miliknya user, kayak begitu teman-teman. Jadi dua ini yang merupakan hal penting yang perlu kalian perhatikan. Buat kalian yang bingung gimana caranya input data di model images ini untuk imageable type dan imageable ID, kalian bisa lihat kayak begini. Contohnya aku udah ngetik ya. Nah, di sini anggap aja kalian create data nih $post create. Nah, kayak begini. Anggap aja lah ya. Nah, imageable ID kalian bisa dapetin dari post ID, atau kalau kalian, ya benar sih kayak gini $post ID. Imageable type gimana? Ya tinggal ketik manual, nggak ada yang perlu dibingungin. Jadi intinya imageable ID adalah ID dari post atau ID dari user atau ID dari model apapun yang kalian mau pakai imageable-nya. Terus imageable type adalah part dari model yang kita akan taruh di sini. Kalau post ya udah modelnya post, kalau user ya udah modelnya user, kalau apapun itu ya udah model apapun itu. Oke, kayak gitu aja ya. Kalian coba-coba aja, belajar sendiri. Sebenarnya gampang sih, ini kayak gini doang kok. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas gimana ngebahas tentang imageable atau polymorphic relationship ya di sini. Yaitu walaupun cuma one to one ya kayak gitulah cara penggunaan polymorphic relationship. Nanti ada lagi one to many dan many to many, mungkin next video bakal kita bahas. Untuk sekarang silakan kalian pahamin dulu tentang ini. Oke, kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.